Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa dengan Bapak dosen kita yang luar biasa sebagai tim penilai WBTB. Kita ingin berbagi dengan Bapak bagaimana ke depan supaya WBTB dapat kita ikuti tahap-tahapnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak. Baik Bapak, bagaimana cara kami Pak dari daerah supaya WBTB itu dapat kami ikuti tahap-tahapannya, kira untuk akan datang bisa tercapai. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan sebaiknya pertama tentu saja pihak bidang kebudayaan Dikbud setempat dengan para pemangku kepentingan, para budayawan dan duduk bersama, tentu saja membuat list ya, apa saja WBTB yang dipunyai dan prioritas yang akan diajukan. Di antara yang banyak. Di antara banyak itu dipilih tahun ini apa, tahun depan apa, mungkin prioritasnya gitu. Mungkin barang untuk 5 tahun ke depan diputuskan bersama, dan setelah itu juga tentu saja dipastikan untuk pengajuan kajiannya ada. Kajiannya berupa referensi atau maestro atau apa kajiannya itu Pak? Nah, salah satu hal yang penting kajian itu ada maestro. Ya. Maestro jadi narasumber yang dia itu nanti bisa narasumber untuk video, karena kan perlu juga video ringkas. Dokumen. Beliaulah yang nanti jadi narasumber di video itu, dan juga sekaligus narasumber untuk ketika dibuat naskah akademik. Jadi pihak bidang kebudayaan sebaiknya membentuk atau menunjuk satu tim untuk membuat naskah akademik atau semacam kajian lah. Ada tim Pak ya? Ada tim peneliti atau tim pengkaji yang mereka inilah yang bertugas untuk menyusun naskah akademik. Tapi secara kalau kita bicara bahasa kampus, ada tim peneliti lah. Tim peneliti. Nanti yang akan menghasilkan laporan penelitian tentang WBTB yang akan diajukan. Tim peneliti itu apa, dari akademik atau dari tokoh adat, atau di dalamnya seperti apa kira-kira supaya lebih akurat Pak? Sebenarnya siapa saja boleh. Yang penting dia punya kemampuan untuk itu. Tidak masalah strata pendidikan atau backgroundnya gitu? Tidak mesti. Tidak mewajibkan harus S2 dan sebagainya. Saya pikir S1 udah memadai lah ya untuk terlibat. Akan sangat baik kalau di sana ada unsur, misalnya boleh terlibat unsur dinas juga atau tidak, atau mungkin ada orang kampus atau mungkin guru atau bahkan pelaku budaya yang punya kemampuan untuk menghasilkan sebuah naskah akademik. Jadi artinya nanti hasil kajian itu memenuhi standar ilmiah. Jadi kita tidak terlalu melihat ini dosen atau bukan, tetapi tentu saja orang memiliki kualifikasi akademik kan. Saya pikir minimal S1 lah, dan dia tahu dari cara menulis sebuah laporan ilmiah, kan. Nah, inilah yang kemudian nanti jadi bahan ketika diisi ke form, kan. Formnya kemarin. Dan sebaiknya ini dipublikasi. Jadi kalau memungkinkan tim peneliti ini ada sebuah laporan penelitian yang mungkin agak panjang, tapi kemudian dibuat agak ringkas, sedapat mungkin dikirim ke jurnal. Ke jurnal. Sebuah WBTB ada jurnalnya gitu Pak ya? Itu sebaiknya. Jadi boleh saja laporan penelitian, boleh ya, laporan penelitian atau kadang-kadang skripsi. Jadi kita juga bisa coba lihat dari kampus-kampus. Mungkin saja sudah ada yang tulis skripsi tentang itu. Jadi boleh Pak ya? Boleh. Jadi itu bisa jadi rujukan. Tapi tentu saja sebuah karya ilmiah penelitian itu akan lebih kuat ketika dia ada dipublis, kan? Apakah dalam bentuk buku yang diterbitkan dengan ber-ISBN atau diterbitkan di jurnal. Nah, makanya tadi saya katakan perlu ada langkah-langkah strategis yang direncanakan. Ya, di awal di depan ada tim, tim pengkaji, di SK-kan, tentu saja perlu anggaran kan, untuk menghasilkan sebuah laporan penelitian yang memenuhi standar ilmiah. Tapi kalau memang sudah ada skripsi, boleh diambil skripsi. Skripsi boleh juga boleh, ya? Boleh diambil skripsi. Kalau memang sudah ada buku yang nulis juga boleh sumber buku itu. Tapi ada kalanya itu belum ada
yang nulis mungkin Iya, ya. belum ada yang nulis. Perlu digali. Di sana minim sekali tuh Pak referensi itu. Betul. Jadi akan lebih baik kalau di samping melahirkan sebuah laporan penelitian juga nanti ditulis jadi artikel ilmiah, dipublish. Tapi kalau mau terbitkan buku juga boleh juga, tapi kalau buku kan panjang. Panjang. Jadi perlu bahan yang banyak. Betul, betul. Tapi kalau artikel ilmiah, artikel jurnal kan nggak terlalu panjang dia. Iya, Pak. Nah ini. Jadi tentu saja maestro harus cari, dipastikan ada maestro. Iya, betul. WBTB-nya itu masih ada, biarpun mungkin hampir punah. Hampir punah tidak masalah, yang penting masih ada dan memungkinkan dikembangkan ulang kan. Kembali. Dan nilai tambah dia kemudian ketika kita ajukan di Walbutnas kan ini mau punah tapi masih kita punya keinginan untuk menghidupkan kembali. Iya, di POM itu saya masih ingat itu apakah masih punah atau sudah hampir punah atau masih lestari, ada. Betul. Yang jadi masalah kan udah punah dan maestro kita nggak tahu di mana. Oh iya, itu yang nggak bisa dikaji ya Pak ya. Kalau jadi WWTB yang sudah punah nggak bisa dikaji, itu nggak bisa kita ajukan Pak ya. Agak susah. Susah. Tapi ada satu yang dari Aceh Tengah, udah hilang dia. Tapi dia dapat dari satu catatan dokumen Belanda, ada satu kesenian itu, saya lupa. Apa kesenian apa? Lupa apa dia. Kemudian nanti jenis saya tarian. Iya, tarian. Kemudian dia replika ulang. Jadi dari catatan yang dia dapat itu, dia bentuk grup, dilatih orang untuk memainkan ulang. Oh, bisa jadi Pak ya? Itu bisa karena udah dihidupkan ulang. Iya, jadi ada sumber dokumen tertulis yang dari Belanda itu. Belanda, ya. Kemudian dia coba rekonstruksi, ada grup dia buat, didokumentasikan ulang kan, ini bisa. Tapi itu saja udah repot juga kan. Repot memang, tapi kalau kita berusaha seperti itu ada buktinya, mudah Pak jadinya. Ya. Kalau di kampus kita sendiri ada kira-kira manuskrip ataupun bisa referensi yang bisa dijadikan, mungkin terjemahan dari bahasa-bahasa Belanda barangkali untuk bahan kajian kita ke depan di daerah di Aceh inilah khususnya. Kira-kira ada Pak dokumen kita di humaniora? Saya kira di Win ini yang terlengkap nih, kalaupun kita mau kaji-kaji pasti di sini kan. Nah ini yang udah pasti ada skripsi yang menulis tentang WBTB Aceh Tenggara Alas ya. Nanti kita bisa cek ke Prodi apa saja judul skripsinya. Iya betul Pak. Nah, mungkin nanti bisa dipertimbangkan di antara yang itu yang mana mau diangkat ya. Baik. Kemudian juga kita rencanakan nanti kalau memang skripsinya belum dipublish, kita usahakan kita prioritaskan untuk kita kirim di jurnal. Jadi akan lebih kuat, artinya tim penilai pun yakin kita ajukan ya, referensinya ada jurnal ilmiah. Jadi bisa lebih diperniapkan nilainya lebih tinggi. Iya, alhamdulillah. Jadi skala prioritas penilaian tim itu ada dari referensi yang paling membantu ya Pak ya. Betul. Jadi artinya apa yang kita tulis, yang kita deskripsikan di form itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul, secara ilmiah Pak. Secara ilmiah. Jadi bisa narasumber lisan, tetapi kalau dia udah dipublish, orang lebih yakin. Jadi artinya bukan ngarang. Karena kalau kita wawancara orang kadang-kadang dia ngarang mungkin. Orang nggak yakin. Tapi kalau udah dipublish di jurnal, mereka yakin bahwa ini kualitas ilmiah yang udah dapat penjawab karena ada reviewer yang menilai. Iya betul. Ya kan? Karena kadang-kadang di masyarakat itu kita tanya tentang sejarah, malah yang diceritakan nggak masuk akal kadang kan. Betul, nggak ada bukti, apalagi bukti sejarahnya nggak ada. Gitu. Betul. Seperti kita berhalusinasi. Betul. Jadi kayak dongeng kadang-kadang cerita kan. Nggak mungkin kita tulis kan. Nanti ini bisa diperjawabkan nggak? Tapi kalau kita kutip di jurnal, orang udah yakin. Tapi kalau wawancara langsung, orang lihat nih. Ini meyakinkan nggak, sumbernya layak nggak ini? Siapa ini diambil sumber? Dari mana sudah bisa lolos juga kan? Tapi bisa nggak? Tapi kalau jurnal tadi atau udah dipublish di buku kan tentu lebih kuat. Teringat Pak, kemarin maestro itu harus katanya berumur 50. Apa memang ada regulasi ke depan itu maestro itu nggak harus demikian kalau yang Bapak tahu informasi sementara ini Pak, maestro? Karena belum ada masih regulasinya seperti itu. Ya, karena dianggap maestro itu memang orang yang sudah sangat berpengalaman. Jadi harus umur 50. Malah mungkin lebih tua lagi lebih bagus. Lebih bagus. Makin tua makin bagus. Makin bagus karena dianggap memang orang
yang menggeluti menangani bidang ini udah berperiode ya Pak. udah betul-betul dia ahlinya gitu kan. Kalau di bawah itu mungkin belum dianggap begitu ahli mungkin Pak ya. Itulah strata maestro, yaitu biarpun untuk narasumber boleh saja kan. Narasumber artinya untuk menulis itu kan perlu banyak narasumber berbagai kalangan kita ini. Tapi sedapat mungkin dihadirkan satu maestro yang itu yang betul-betul berpengalaman kalau bisa di atas 50 tahun Pak. Di atas 50 tahun. Teringatnya kalau memang hikayat atau cerita seperti itu kan nggak ada bukti, hanya cerita. Itu bisa nggak kita angkat menjadi sebuah WTB Pak? Misalnya gini, kisah ada di Aceh Tenggara itu kisah si Piha Wudihe, begitu kisah-kisah percintaan. Cuman itu di masyarakat memang sudah terviral gitu. Cuman kisah itu ada memang udah dibukukan. Cuman kisah itu kalau referensinya filmnya pun belum dibuat sepenuhnya gitu, hanya mungkin cuplikan-cuplikan berupa lagu aja. Itu bisa nggak kita angkat seperti itu menurut Bapak? Dia hanya bukunya tidak ber-ISBN, ada buku biasa aja cerita kayak gitu. Cerita tentang tokoh ya? Iya, sebuah tokoh pemuda yang tampan pada zaman dahulu, tetapi itu menginspirasi bahwa di situ ada kisah antagonisnya gitu kan. Cuman di masyarakat kisah percintaan lah begitu. Itu bisa nggak kita angkat jadi WTB kira-kira? Karena bukunya belum ber-ISBN Pak. Itu yang saya kaji. Kayaknya kalau legenda itu enggak. Legenda enggak ya Pak ya? Enggak masuk ke bidang itu. Kalau tokoh-tokoh kan. Iya. Tokoh pun bukan itu, nanti kalau tokoh paling diajukan untuk pahlawan kan. Oh iya, pahlawan. Ini boleh tarian kan, atau pengetahuan lokal, teknologi yang lokal yang punya yang tradisi yang ada di situ. Berarti hal seperti itu nggak ada ini. Kalau kisah kayaknya enggak. Kisah apakah dia legenda, apakah betul-betul tokoh real, historis. Karena nanti ke tempat lain kan. Kalau memang tokoh dia paling ke pahlawan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini mungkin ada pesan dan Bapak untuk daerah supaya bagaimana caranya WBTB ini bisa goal gitu. Mungkin ada kalimat-kalimat Bapak yang bisa memotivasi mungkin stakeholder yang ada di daerah kami Pak, silakan Pak. Ya, itu tentu saja semua basis data. Basis data kan. Nah, pertama dengan kajian itu tadi. Jadi mungkin pihak pemerintah daerah dalam ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, khususnya spesifik lagi bidang kebudayaan. Ada kajian, mungkin apakah setahun ada satu kajian. Nah itu tadi apa yang dikaji, itulah yang diputuskan dulu. Kira-kira mau diajukan WTB untuk mungkin 5 tahun ke depan apa saja, dibuat list, bisa dibuat kajian. Ya tentu saja nanti dari kampus bisa juga diminta bantuan. Kira-kira apa yang ada kajian diambil juga di list ulang. Dan itu pun kalau perlu diskusi mungkin juga masih perlu diperkaya. Iya betul. Nah salah satu hal lainnya lagi mungkin juga dengan mencetak buku. Warisan budaya tak benda di setempat, cetak buku itu kan jadi referensi juga nanti. Ya kan? Jadi referensi dan itu saya pikir kemitraan lokal itu sangat penting. Jadi pihak dinas dia juga merangkul MAA, kan? Merangkul para pelaku budaya, tokoh masyarakat, seniman duduk bersama. Merencanakan bersama apa yang kita mau ajukan yang sampai nggak tercatat, sampai hilang. Itulah bagian tim tadi yang maksud Bapak tadi ya, jadi tim ya. Ya, itu bisa banyak caranya ya. Bisa juga misalnya kalau pihak dinas membentuk tim ahli, bisa juga. Saya diasakan tim ahli budaya Buatan Aceh Tenggara ya. Ditunjuklah mungkin 3-5 orang. Mereka lah yang akan menggali. Iya. Nggak mesti banyak Pak ya. Kalau tim ahli nggak perlu banyak ya. Perlu banyak, 3-5 orang cukup. Oh iya Pak, betul. Mereka lah yang akan kasih rekomendasi, melakukan kajian, ya kan? Membuat diskusi-diskusi mudah pada pihak, nanti berikan kepada dinas. Bisa juga tim ini yang menyiapkan naskah akademik. Jadi tugasnya tidak terlalu ribet Pak, ada tim tadi Pak kembali ya. Itu akan meringankan pihak dinas. Ya. Dia panggil orang-orang yang punya kemampuan, tahu dia tentang budaya setempat dan
tentu saja punya semangat kan, punya keinginan berdedikasi untuk membantu daerah memajukan kebudayaan. Inilah orang yang ini nanti di SK-kan, disediakan anggaran lah sedikit kan, untuk bisa buat diskusi, bisa melakukan wawancara, bisa membuat rekomendasi-rekomendasi. Iya, betul-betul. Oke, Pak, terima kasih banyak nih. Segmennya luar biasa. Kami mohon bantuan juga untuk Fakultas Adab kita dari Bapak dosen di sini. Mungkin ada nanti yang bisa kami ambil sebagai referensi, informasi ya Pak ya. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Hamidah yang sudah berkunjung ke tempat kami. Kami yang terima kasih sudah menyediakan waktu Bapak. Iya, Pak. Diri dan kami juga menyambut baik sekali karena masalah kebudayaan ini sangat penting, tapi tidak banyak orang yang peduli ya, seperti termarginalkan. Tapi padahal sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa, apalagi dalam kondisi luas, tapi juga daerah, suku, orang Allah dan sebagainya. Tentu warisan budaya ini perlu dilestarikan, dikembangkan, dan mungkin penulis silakan berkarya untuk referensi. Ya. Jadi kita berharap sekali para pelaku, peminat, pemerhati budaya di Aceh Tenggara bisa menuliskan. Jadi kalau ditulis ini bisa diwariskan generasi-generasi. Tapi kalau tidak ditulis, hanya ada dalam memori, ini seiring waktu nanti bisa lupa, bisa sepeninggal para ahli itu, sepeninggal maestro, hilanglah khazanah warisan budaya tak benda daerah setempat ya. Jadi kita sangat mendorong untuk digali, dikaji, ditulis baik dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel ilmiah, sehingga selalu terdokumentasikan dan bisa dibaca seterusnya. Oke, makasih Pak. Ya, demikian dari kami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bahagia sekali kita di kampus UIN Araniri Fakultas Adab. Ini Bapak pakar kita di sini. Kepada anak-anak kami yang sudah tamat MA, SMA, silakan masuk untuk Fakultas Adab jurusan Pak. Jurusan Sejarah dan Budaya Islam ya. Sejarah dan Budaya Islam. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araniri. Iya, silakan silakan masuk ke fakultas ini supaya apa? Daerah kita sangat membutuhkan pakar-pakar ahli sejarah. Sekali lagi Pak, fakultas kita namanya Fakultas Adab dan Humaniora.